Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas UAS kami, mata kuliah pengolahan citra digital yang diampu oleh Ibu Fatia Prajna. Kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu ada Jihan Naura Sipa, kemudian ada Flojan Rifdiatno, saya sendiri, kemudian Rahmadi Khalidin, Zaldin Andika, Firhan Hidayatullah, dan Hilman Febriansyah. Tugas kita yaitu tentang segmentasi citra digital bentuk daun pada tanaman menggunakan metode watershed. Mungkin langsung saja. Pada bagian abstrak, makalah ini bertujuan untuk mengenali berbagai bentuk tulang daun melalui proses segmentasi citra menggunakan metode watershed. Proses dimulai dengan mengumpulan gambar daun yang kemudian dikonversi menjadi citra grayscale untuk mengurangi kompleksitas citra. Selanjutnya, gradien citra dihitung dan garis tepi diperjelas menggunakan filter Laplacian of Gaussian atau LOG untuk menonjolkan batas objek dan mengurangi noise. Metode watershed diterapkan pada citra gradien yang dihasilkan dari LG dengan marker untuk menentukan batas objek dengan akurat. Proses diakhiri dengan operasi morfologi untuk membersihkan hasil segmentasi dan evaluasi hasil. Implementasi dilakukan menggunakan Python dengan pustaka OpenCV dalam lingkungan Visual Studio Code. Hasil makalah menunjukkan bahwa metode watershed efektif dalam segmentasi bentuk tulang daun setelah langkah-langkah pemrosesan awal yang melibatkan LOG dan thresholding. Di sini terdapat kata kuncinya. Yang pertama, segmentasi citra, watershed, dan tulang daun. Selanjutnya ada bagian pendahuluan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, Naura Sipa, saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan di mana dengan kemajuan teknologi sekarang ini, khususnya di bidang pertanian, apalagi dengan di greenhouse, monitoring dan analisis tanaman, kini dapat dilakukan secara lebih efisien dan akurat melalui sistem komputer terintegrasi. Dan sistem ini itu menawarkan kemudahan dalam pengelolaan nutrisi tanaman dan vertigasi, di mana salah satu solusi terintegrasi dapat diterapkan dalam konteks ini adalah machine vision. Teknologi machine vision banyak digunakan dalam berbagai bidang untuk inspeksi visual, memungkinkan pemrosesan citra yang cepat dan akurat. Juga visual ini memiliki kompleksitas dan efisiensi tinggi. Ia seringkali kesulitan dalam menangani tugas-tugas kuantitatif yang memerlukan pengambilan keputusan yang cepat dan berulang. Dalam aplikasi machine vision di bidang pertanian ini, tahap segmentasi dan pemotongan citra merupakan langkah kritis, di mana proses ini penting untuk memisahkan objek seperti tanaman dari latar belakang yang tidak relevan seperti tanah, residu, atau kain di sekitar. Hasil dari segmentasi dan cropping citra ini kemudian digunakan untuk ekstraksi fitur yang mencakup warna, tekstur, dan bentuk. Dalam konteks analisis daun, segmentasi citra memainkan peranan penting dalam memisahkan dan identifikasi berbagai bagian daun. Metode segmentasi yang tepat dalam meningkatkan akurasi dalam studi morfologi tanaman dan mendukung makalah agronomi. Salah satu teknik segmentasi yang efektif adalah metode watershed. Dan di mana makalah ini bertujuan untuk menerapkan metode watershed dalam segmentasi citra untuk meningkatkan akurasi identifikasi bentuk tulang daun dan tepi daun. Selain itu juga tujuan utama dari makalah ini adalah mengembangkan sistem segmentasi yang lebih sederhana namun efektif dibanding metode yang lebih kompleks. Dan untuk rumusan masalah dari makalah ini itu kita bagaimana menerapkan metode watershed-nya dan memecahkan masalah terkait dengan pengidentifikasian dan pemisahan garis tulang daun dari latar belakang. Makalah ini juga mengevaluasi bagaimana penggunaan teknik pre-processing seperti konversi ke grayscale, penajaman tepi dengan LOG, dan thresholding dengan mempengaruhi efektivitas metode watershed. Nah, untuk ini ada gambar satu, di mana di sini ada bentuk-bentuk tulang daun dari berbagai macam jenis daun. Di sini ada daun menyirip, ada daun menjari, daun melengkung, dan daun sejajar. Untuk selanjutnya metode penelitian akan dibacakan oleh Fauzan Rahim. Baik, terima kasih kepada Naura Sipa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Mengambil gambar daun dari pengumpulan data dilakukan dengan mengambil gambar daun dari berbagai jenis tanaman yang berbeda untuk memastikan variasi dalam dataset. Gambar daun ini diambil dari sumber online seperti Google Image untuk memperoleh citra yang berkualitas tinggi dan representatif dari berbagai bentuk daun. Karakteristik daun yaitu daun bagai tipe yaitu daun menjari, daun menirip, daun sayap, dan daun sayap.
daun menjari dikenal dengan pola tulang daun yang menyebar dari satu titik utama. Sementara daun menyirip memiliki pola yang mirip dengan sisikan dengan tulang daun utama yang bercabang. Variasi ini penting untuk analisis karena masing-masing tipe daun memiliki pola dan struktur yang berbeda yang akan membantu dalam penerapan metode segmentasi dan klasifikasi citra. Di sini Di sini ada ada beberapa bagian. bagian. Yang Yang pertama ada pertama ada pengumpulan pengumpulan dan dan persiapan data. Sumber data data yang digunakan dalam makalah ini diambil dari Google. Pemilihan gambar juga dilakukan dengan kriteria resolusi tinggi dan kualitas tinggi untuk memastikan representatif yang jelas dari setiap jenis daun. Dan ini Dan ini mencakup mencakup berbagai jenis daun termasuk dari daun jari, daun menyiring, daun cakung, dan daun sayap. daun Daun menjadi menjari menggunakan daun menjari menggunakan daun singkong dan pepaya. daun Daun sejajar sejajar menggunakan daun jagung dan tebu. daun Daun menyirik menggunakan menggunakan daun jambu dan nangka. Dan terakhir daun melengkung menggunakan daun daun sihir sihir dan dan waru. waru. Setiap jenis Setiap daun jenis daun diwakili oleh diwakili dua oleh gambar yang yang berbeda. berbeda. Siapa nanti? Masih tuh ke aku bilang, Raja akan dijelaskan lagi. Selanjutnya ada ada citra grayscale dan grayscale beberapa dan beberapa penjelasan lainnya penjelasan lainnya akan dijelaskan oleh Jenderal Rasipak. Untuk selanjutnya ada citra grayscale, di mana citra skala kabuan ini memiliki nilai minimum dan maksimum yang bergantung pada jumlah bit, dan gambar yang berwarna dikonversi ke grayscale untuk menyederhanakan analisis citra, di mana kontroversi ini dilakukan menggunakan pusaka OpenCV dengan fungsi shape to convert color untuk mengubah gambar dari format PGR atau blue green red ke grayscale. Dan angka ini penting untuk mengurangi kompleksitas warna yang tidak diperlukan dalam proses segmentasi. Dan percobaan pada citra grayscale ini dilakukan dengan diperiksa terlebih dahulu dan dipastikan bahwa file dapat diakses dan kemudian gambar dibaca. Setelah berhasil dibaca, langkah berikutnya dikonversi citra dari format ASCII ke format grayscale dengan fungsi yang CV2 convert color, parameter CV2 color BGR2 gray. Dan untuk hasil konversi berupa citra grayscale kemudian disimpan dalam daftar untuk digunakan nantinya di tab selanjutnya. Dan untuk penerapan kode programnya itu akan dijelaskan oleh Grayscale. Ini bertujuan untuk menampilkan dua citra berdampingan, citra asli dan citra yang sudah dikonversi ke grayscale. plt.figure, pig size 10,5, membuat sebuah figur dengan ukuran 10,5 inch. Kemudian plt.subplot 1,2,1, membuat subplot pertama daripada grid 1 baris 2 kolom untuk menampilkan citra asli. Kemudian ada plt.inshow cp2.cp color original cp2.color underscore bgr 2 rgb, menampilkan citra asli yang sudah dikonversi dari BGR format OpenCV ke RGB format yang digunakan matplotlib. Kemudian plt title citra asli, menetapkan judul citra asli untuk subplot pertama. plt.axis of, menjalankan aksis dari plot untuk tampilan yang lebih bersih. Kemudian ada plt subplot 1,2,2, membuat subplot kedua pada grid 1 baris 2 kolom untuk menampilkan citra grayscale. Ada plt inshow grayscale cmap sama dengan gray, menampilkan citra grayscale dengan color map grayscale. Kemudian ada plt title citra grayscale, menetapkan judul citra grayscale untuk subplot kedua. plt.axis of, menghilangkan axis dari plot. plt_layout, menyesuaikan layout agar subplot tidak saling tumpang tindih. plt.show, menampilkan figur dengan dua subplot tersebut. Kemudian ada proses image path. Fungsi ini bertujuan untuk membaca sebuah citra dari path yang diberikan, mengkonversi citra tersebut ke grayscale, menampilkan citra asli dan grayscale berdampingan, dan menyimpan citra grayscale ke folder output. Image sama dengan cp2.read image underscore path, membaca citra dari path yang diberikan. If image is not, mengecek apakah citra berhasil dibaca. Jika tidak, mencetak tulisan error dan keluar dari fungsi. Kemudian gray cp2.cpp_color image cp2.color underscore bgr 2 gray, mengkonversi citra dari BGR ke grayscale. Display.image warna gray, menampilkan dan menggunakan fungsi display underscore image. Kemudian output underscore path os.path join output underscore folder os.path base name image underscore path
replace underscore gray. Membuat pet untuk menyimpan citra grayscale dengan menambahkan underscore gray pada nama file asli. cp2.write output underscore pet gray menyimpan citra grayscale untuk pet yang telah dibuat. Kemudian ada loop utama. Ini bertujuan untuk proses semua file gambar yang dalam daftar image underscore file. Per image underscore file with image underscore file. Melakukan iterasi pada setiap pet citra dalam daftar. If not host .pet.file image underscore file, cek apakah file citra ada. Kemudian print file image underscore file. Jika file tidak ditemukan, mencetak pesan error. Dan yang terakhir yaitu proses underscore image. Jika file ditemukan, proses citra tersebut dengan fungsi proses underscore image. Terima kasih. Untuk selanjutnya 2.3 penghitungan gradien dan penajaman tepi akan disampaikan oleh Fauzan Raib. Selain itu ada juga penerapan filter Laplacian yang mana diterapkan juga menghitung mendeteksi tepi kedua dari tepi dalam citra. Laplacian juga menghitung derivatif kedua dari citra yang sangat efektif untuk menonjolkan daerah dengan perubahan intensitas yang tajam. Oke, baik. Untuk selanjutnya kode programnya akan disampaikan oleh Firhan. Di sini saya akan menjelaskan kode programnya, yaitu ada apply.load image pet. Fungsi ini bertujuan untuk membaca sebuah citra dari pet yang diberikan, mengkonversi citra tersebut ke grayscale, menerapkan Gaussian blur, menerapkan operasi Laplacian on Gaussian log, menampilkan hasilnya dan menyimpan citra hasil log ke folder output. Image dengan cp2.imread image underscore pet, baca citra dari pet yang diberikan. If image is known, mengecek apakah citra berhasil dibaca. Jika tidak, mencetak pesan error dan keluar dari fungsi. Kemudian ada gray cp2.cptcolor image cp2.color underscore bgr 2 gray, mengkonversi citra dari bgr ke grayscale. Kemudian ada blur cp2.gaussian blur gray 5,5,0, menetapkan Gaussian blur dengan kernel ukuran 5x5 dan sigma 0 pada citra grayscale untuk mengurangi noise. Log cp2.Laplacian blur cp2.cp underscore 64 f, menerapkan operator Laplacian pada citra yang sudah di blur untuk mendeteksi tepi menggunakan citra dengan tipe data cp.64f. Log cp2.convert scale out log, mengkonversi citra hasil Laplacian menjadi tipe data 8 bit untuk keperluan penyimpanan dan tampilan. Output underscore pet os pet dot join output underscore folder os dot pet dot bsm image underscore pet reflect underscore log, membuat pet untuk menyimpan citra hasil log dengan menambahkan underscore log pada nama file asli. cp2.write output underscore file menyimpan citra hasil log ke pet yang telah dibuka. cp2.install log result sama log, menampilkan citra hasil log dalam sebuah jendela. cp2.write menunggu input dari pengguna, penekanan tombol untuk melanjutkan eksekusi program. cp2.destroy all window menutup semua jendela tujuan untuk memproses semua file gambar yang ada dalam daftar image underscore file. For image file in image file, melakukan iterasi setiap pet citra dalam folder dalam daftar. If not host .pen is file image file. Print file not found image underscore file. Jika file tidak ditemukan, mencetak pesan error. Dan yang terakhir, apply underscore log image underscore file. Jika file ditemukan, memproses citra tersebut dengan fungsi apply underscore log. Baik, terima kasih kepada Firhan yang sudah menjelaskan kode programnya. Baik. Selanjutnya ke bagian 2.4 marker based segmentation thresholding. Selanjutnya thresholding adalah teknik untuk mengubah citra skala keabuan menjadi citra binar atau hitam putih yang memudahkan identifikasi daerah yang termasuk objek
dan latar belakang secara jelas. Citra hasil dari proses thresholding biasanya digunakan untuk tahap berikutnya dalam pengenalan objek dan ekstraksi fitur. Secara umum ada dua jenis metode thresholding. Pertama yaitu thresholding global. Proses thresholding dilakukan dengan membagi histogram menggunakan satu nilai global global T yang ditetapkan ke seluruh bagian citra. Adapun thresholding adaptif, yaitu proses thresholding dilakukan dengan membagi citra menjadi beberapa subcitra, di mana setiap subcitra menggunakan threshold yang berbeda untuk segmentasi. Dalam percobaan makalah ini, thresholding diterapkan pada citra grayscale yang telah dihasilkan di langkah sebelumnya. Proses ini melibatkan penentuan nilai ambang threshold yang akan memisahkan pixel menjadi dua kategori, objek foreground dan latar belakang background. Untuk kode programnya akan dijelaskan teman saya, Jaldin Andika. Kepada Jaldin Andika, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode program threshold. Yang pertama ada import library. Kode mengimpor pustaka yang diperlukan seperti CP2, OpenCP untuk mengolah citra, lalu OS untuk mengoperasi sistem, dan Matplotlib pilot untuk plotting gambar. Lalu untuk membuat folder output, kode memeriksa folder result sudah ada. Jika belum ada, maka folder tersebut akan membuat dengan menggunakan os.make_this output folder. Lalu daftar nama file gambar dapat sebuah list image underscore file yang berisi nama-nama file gambar yang akan diproses. Setiap gambar akan diproses satu persatu dalam loop. Lalu loop untuk setiap gambar, seperti gambar dibaca dengan menggunakan CP2 IMWrite fitur image file untuk membaca dari folder fitur. Lalu ada konversi ke grayscale. Citra asli berwarna diubah menjadi citra grayscale menggunakan CPT color original image CP2 color BGR 2 gray. Lalu ada threshold global. Pada citra grayscale dilakukan threshold global dengan menggunakan CP2 threshold. Parameter yang digunakan adalah grayscale image. Lalu ada citra grayscale yang akan di threshold 128, nilai ambang threshold yang digunakan 255, nilai maksimum yang akan diberikan jika pixel melebihi ambang. Lalu ada CP2 trace binary, jenis threshold yang digunakan. Lalu ada untuk menyimpan hasil citra grayscale dan citra biner disimpan ke dalam folder result dengan menggunakan CP2 IMWrite. Lalu menampilkan gambar. Untuk setiap gambar ditampilkan 3 subplot dalam satu figur. Ada subplot pertama menampilkan gambar asli dalam warna, subplot kedua menampilkan gambar dalam grayscale, lalu subplot ketiga menampilkan gambar hasil threshold binar. Sekian penjelasan kode. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Jaldin Andika yang sudah membacakan kode programnya. Mungkin selanjutnya Ini penerapan metode watersheet pada citra yang dihasilkan dari LOG dengan marker. Penerapan metode watersheet pada citra gradient dengan marker adalah bagian penting dalam segmentasi citra, di mana dilakukan dengan beberapa langkah, mulai dari persiapan citra marker, konversi ke grayscale, LOG, pembuatan marker, dan penetapan watersheet. Selanjutnya ada
bagian kode programnya yang akan dijelaskan oleh Rahmadi Khalidin. Saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan kode watershed. Algoritma watershed itu adalah proses memisahkan objek dari latar belakang dalam gambar. Watershed ini digunakan untuk menemukan batas objek dalam gambar. Itu menggunakan kode import cp2, import num, dan import os yang beroperasikan untuk sistem file. Lalu ada image filesnya itu picture jagung JPG, picture tebu, daun singkong, pepaya, jambu, nangka, sirih, waru, itu untuk picture-nya. Lalu untuk folder output ada menggunakan result, lalu if not os.pet.exit dalam kurung output underscore folder make dirs output folders, itu membuat folder bernama result jika belum ada untuk menyimpan hasil gambar yang telah diproses. Lalu untuk fungsi untuk memproses gambarnya itu dev process image menggunakan image patch, image sama dengan cv2 imread image path, if image is not print f error sama cannot read image path return. Lalu menggunakan warna gray cv2 cvt color image cv color bgr2 gray untuk membaca gambar dari path yang diberikan dan mengonversi ke grayscale yang menjadi warna hitam putih. Lalu warna blurnya itu blurred cv Gaussian blur gray dengan koordinat 5, 0, itu untuk penggunaan Gaussian blur yang mengurangi noise gangguan dalam gambar. Lalu untuk length caption log sama dengan cv2 length caption dalam kurung blurred cv2 cv underscore 64f. Lalu yang kedua log sama dengan cv2 converted scale abs dalam kurung log, itu menggunakan operator length caption untuk mendapatkan gradien gambar perubahan intensitas yang membantu dalam mendeteksi tepi. Lalu untuk threshold otsu underscore trace sama dengan cv2 threshold log dengan koordinat 0, 255 cv2 trace binary plus cv2 trace underscore otsu. Untuk menggunakan threshold otsu itu mengonversi gambar gradien menjadi gambar biner, itu dalam kurung hitam putih. Itu untuk hasilnya yang memisahkan gambar objek dari latar belakang. Selanjutnya dis transform itu sama dengan cv2 dis transform dalam kurung trace, cv2 dis underscore L2, 5. Lalu underscore source underscore fg sama dengan cv2 threshold dalam kurung dis underscore transform, 0.7 dis transform max dalam kurung, 255, 0 itu menggunakan dis transform untuk mendapatkan area foreground yang pasti yang mewakili bagian dalam objeknya. Lalu untuk sur underscore bg sama dengan cp2 delete dalam kurung trace, np honest 3, 3 np unit 8 interaction sama dengan 3, itu menggunakan delete untuk mendapatkan area background yang pasti yang mewakili bagian luar objek. Lalu sure underscore fg itu untuk mengonversi sure foreground ke tipe data integer. Lalu yang unknown underscore cp2 subtract itu untuk menemukan area yang tidak pasti yang mengurangi sure foreground dari sure background. Lalu ada markers yang sama dengannya cv2 connection
components untuk menandai area yang terhubung dalam sur foreground dengan tabel. Lalu makers sama dengan makers plus 1 untuk menambahkan 1 ke semua label marker untuk membedakan sur foreground dari area yang tidak diberi label. Lalu marker unknown-nya itu untuk menandai area yang tidak pasti dengan 0. Lalu makers sama dengan CV2 watershed dalam kurung image makers itu menerapkan algoritma watershed pada gambar menggunakan marker yang telah diberi label. Lalu menandai batas objek pada gambar asli dengan warna merah itu image makers dengan koordinat -1 sama dengan 0,0,255 itu untuk warna merah untuk menyimpan gambar yang telah diproses ke folder output itu output path itu ospath join output folder ospath base name cv2 mread output path image menampilkan gambar hasil akhir dan menunggu input dari pengguna untuk menutup jendela gambar. Itu mshow, whitekey, destroy all windows, lalu memproses gambarnya itu for image file, in image file, dan ospath if is file, dan printnya itu file not found image file, else proses image file, memberikan setiap gambar dalam daftar memproses gambar jika ditemukan dan mencetak pesan kesalahan jika tidak ditemukan. Lalu saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, selanjutnya yaitu ada post processing, di mana pada proses kali ini melibatkan penggunaan operasi morfologi untuk membersihkan hasil segmentasi dan mengevaluasi hasilnya. Operasi ini juga membantu menghilangkan noise, menghaluskan kontur, dan memperbaiki hasil segmentasi agar lebih akurat. Di mana penerapan dari proses ini dimulai dengan menghilangkan pixel, memperbesar area objek, kombinasi dari dua dari poin 1 dan 2 untuk mengisi celah kecil, dan perbedaan antara poin 1 dan 2 berguna untuk menunjukkan kontur objek. Untuk kode programnya akan dijelaskan oleh Rahmadi Holidia. Baik, saya akan menjelaskan kode post yang selanjutnya itu kode post untuk proses gambar-gambar tertentu dengan berbagai teknik pengolahan citranya itu versi grayscale, blurring, deteksi dengan tepi, time caption, thresholding, dan pembersihan hasil segmentasi dengan dilasi dan erosi. Itu dengan menggunakan CP2, NumPy, OS. Lalu image file, itu ini nama file gambar yang akan diproses dengan path relatif, dan selanjutnya output underscore folder itu untuk menyimpan hasil gambar yang diprosesnya. Lalu fungsi untuk melakukan post processing itu dev post processing image dalam kurung image path, image sama dengan cp2.mread dalam kurung image path, if image is known, print f error cannot read image path, return membaca gambar dari path yang diberikan dan memberikan apakah gambar berhasil dibaca. Jika gagal, mencetak pesan kesalahan. Konversi ke grayscale itu gray cp2.cpt color image, cpt2 color bgr 2 gray, lalu cp2 mshow whitekey destroy all windows itu mengonversi gambar ke grayscale dan menampilkannya. Lalu Gaussian blur untuk mengurangi noise, blur sama dengan cv2 Gaussian blur dalam kurung gray, koordinatnya 5,5 dan 0, lalu cpm show whitekey destroy all windows untuk menggunakan Gaussian blur untuk mengurangi noise dalam gambar dan menampilkannya. Lalu untuk deteksi tepi dengan land caption, log cp2 land caption blur cp2.cp underscore 64f log underscore cp2 conversion scale apps cpm show whitekey destroy all window menggunakan operator land caption itu untuk mendeteksi tepi dalam gambar dan menampilkannya.
thresholding untuk mendapatkan gambar biner. Itu kodenya biner sama dengan CV2 titik threshold log dalam 0,255, CV2 trash underscore binary plus CV2 titik trash underscore outsu. Itu untuk mengonversi gambar menjadi gambar biner atau itu hitam putih dan menampil dan dilasi dan erosi untuk memberikan hasil segmentasi. Itu kodenya kernel underscore np titik honest dengan koordinat 3.3 up titik unit 8 clean-nya sama dengan cp2 morphology x dalam kurung binary cp morph underscore open kernel international sama dengan 2. Itu clean-nya juga sama, itu menggunakan dilasi dan erosi untuk membersihkan hasil segmentasi gambar yang melakukan erosi diikuti dengan dilasi untuk menghasilkan noise kecil. Itu untuk morph open. Untuk morph close-nya itu melakukan dilasi diikuti dengan erosi untuk menutup lubang kecil dalam objek. Lalu menyimpan hasil post processing output path sama dengan os titik path titik join, yaitu yang menyimpan gambar yang telah diproses ke folder output dengan file yang diubah untuk menandakan bahwa gambar telah dibersihkan. Itu yang kode output path-nya. Lalu untuk menampilkan hasil post processing itu kodenya yang cp2m show, cp2 whitekey, destroy all windows, itu menampilkan hasil gambar akhir. Lalu memproses semua gambarnya itu yang kode image for image underscore file in image underscore file, itu untuk memeriksa setiap file gambar dalam daftar yang memproses gambar. Jika ditemukan akan mencetak. Lalu kalau ada kesalahan pasti jika ditemukan. Lalu untuk mencetak kesalahan jika ditemukan. Itu untuk penjelasan kode post. Selanjutnya akan dijelaskan oleh moderator. Baik, terima kasih kepada Ramadhi Khalidin yang sudah menjelaskan kode programnya. Selanjutnya pada bagian hasil dan pembahasan, yang pertama ada proses citra grayscale. Jadi proses ini tuh proses mengkonversi citra BGR menjadi citra grayscale dengan menggunakan perintah BGR 2 gray. Sehingga hasil citra memiliki citra keabuan di setiap pikselnya. Berikut hasil perubahan dari citra BGR menjadi citra grayscale. Ini untuk beberapa fotonya ya, ada di samping kanan. Ada jagung, tebu, singkong, pepaya, jambu, nangka, sirih, dan waru. Selanjutnya, proses perhitungan gradien dan penajaman tepi. Nah, di sini juga proses yang menerapkan filter Laplacian of Gaussian atau LG. Nanti untuk beberapa prosesnya ada di bagian sebelah kanan, ada pun bagian sebelah kiri. Kemudian ada juga proses marker based segmentation. Proses ini itu mengkonversi citra gambar asli ke citra gambar keabuan. Nah, itu untuk foto-foto berikutnya. Kemudian ada proses penerapan metode watershed. Jadi pada proses ini tuh penerapan ini diterapkan dari hasil LOG dengan marker. Nah, berikut hasil prosesnya. Kemudian ada processing, proses yang mana membantu menghilangkan noise, menghaluskan kontur, dan memperbaiki hasil segmentasi agar lebih akurat. Berikut hasil prosesnya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, oleh Gianna Rasipa. Oke, baik. Selanjutnya, setelah tadi kita melihat hasil dari setiap proses, mulai dari grayscale, mark segment, threshold, tepi, gitu kan, tepi gambar, dan post processing. Di sini tadi kita juga udah dijelaskan tentang kode program ya, kode program dari si penghasilan atau proses terciptanya hasil foto ini. Dan untuk selanjutnya itu, saya akan membacakan kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Untuk kesimpulan ini, di mana penelitian ini berhasil menerapkan metode watershed untuk segmentasi citra dengan akurasi yang tinggi. Dan untuk sarannya itu, penelitian itu mencoba melakukan akuisisi dengan langsung ke lapangan dan pengumpulan persiapan data dari segi apapun, dan juga mencoba tahap proses citra dalam background yang lebih banyak. Dan membuat tahap praproses untuk digunakan dalam kasus yang nantinya berbeda dengan metode berbeda juga. Untuk daftar pustakanya ini bersumber dari Maria E. Yulianto, Y. Arindra, YP, Juniati, J, dan Nobel P. tahun 2018, di mana judulnya segmentasi citra digital bentuk daun pada tanaman di Politani Samarinda menggunakan metode thresholding. Dan di sini Jurnal Rekayasa Teknologi Informasi atau JURTI. Selanjutnya akan saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin hanya sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.